المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, amma ba'du. Yang saya muliakan para jamaah sekalian yang hadir, insyaallah semoga semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk ta'lim rutin. Marilah kita awali ta'lim dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga Allah memberikan kita keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, dan keturunan yang soleh-soleha. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafuna salihun, annallaha ta'ala yufaqihuna fid din wa yarzuqana kamalal ikhlasi wal yaqin. Syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taklim kita sampai pada surat Al-Maidah ayat 89. Sekarang 89. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. La yu'akhidukumullahu, Allah tidak akan menghukum kalian. Akhadha itu mana aslinya mengambil, tapi yang dimaksud di sini tidak ada konsekuensi hukum. Billaghwi fi aymanikum, ketika kalian mengucapkan al-laghwul yamin atau al-yaminul laghwu, sumpah yang tidak serius, artinya bukan sumpah. Sesuatu yang laghw itu tidak ada artinya. Itu kayak orang Arab ngomong dikit-dikit, wallahi yani wallahi haji zahma, wallah khasarah. Orang Arab bilang wallah haji zahma tarik haji wallah. Itu bukan wallahi demi Allah dalam arti sumpah. Ya, itu ya kalimat yang memang orang Arab biasa ngomong kayak begitu.
bener gue sumpah nggak percaya, ya udah. Itu sama kayak ngomong, lu mah dikasih tahu nggak percaya, ya udahlah. Nah, cuman kalau orang Arab kan masalahnya menggunakan kata wallahi. Walaki yu'akhidhukum, akan tetapi Allah akan mengambil kalian, maksudnya memberikan konsekuensi pada kalian, bima aqadtumul aimana, sebab sesuatu yang kalian memang meniatkan itu sebagai sumpah. Nah, ayat ini maksudnya la mu'akhadata bil aimanil lati tahlifu bila qasdin. Maksudnya itu tidak ada konsekuensi bagi kalian ketika kalian mengucapkan sesuatu yang itu sepertinya sumpah kalau tidak diniati. Wala yata'allaqu biha hukmun, dan di situ tidak ada kaitannya sama hukum. Sebab yang namanya sumpah itu diucapkan ketika seseorang mengatakan dia mengerjakan sesuatu atau menafikan mengerjakan sesuatu, itu baru sumpah. Demi Allah saya bersumpah, saya sudah bayar hutang, itu sumpah. Demi Allah saya bersumpah, saya tidak pernah mengambil barang dia, itu sumpah namanya. Demi Allah saya bersumpah, kalau saya misalnya belinya segini, itu sumpah namanya. Artinya dia ingin mengatakan bahwa dia beli segini. Tapi kalau dia bilang, wallahi haji zahmah, demi Allah haji penuh jalanan torik, nah itu nggak ada konsekuensi apa-apa ya. Qalat Aisyah, berkata Siti Aisyah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa kalamur rajuli fi baitihi la wallah wa bala wallah. Yang dimaksud sumpah laghu, sumpah yang tidak ada artinya, itu adalah ucapan seseorang di rumahnya, demi Allah jangan, demi Allah jangan, jangan, kamu jangan naik di situ. Itu ucapan itu bukan sumpah. Wa hadza madhhabus Syafi'i, dan ini adalah pendapat madhab Syafi'i. Nah, saudara-saudara, fakaffaratuhu, adapun kafarat daripada sumpah yang diniati sumpah. Ada sumpah memang diniati sumpah, ucapan yang diniati sumpah, ada kafaratnya kalau dilanggar. Misalnya seseorang berkata, saya bersumpah tidak akan makan durian. Nah, nanti para ulama itu berbeda pendapat itu. Orang sumpah nggak mau memakan sesuatu yang tidak diharamkan Allah, itu boleh apa enggak? Itu kan ayat kemarin ya kan? La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Itu udah dibahas kemarin. Ya. Jangan kalian mengharamkan sesuatu yang tidak dihalalkan. Kita sudah bahas pada pertemuan kemarin, kalau ada orang kayak begitu, misalnya dia bilang, demi Allah saya bersumpah tidak akan memakan duren. Demi Allah saya bersumpah tidak akan ngerokok lagi. Nah itu kalau orang kayak begitu tuh, kemudian sumpahnya jadi apa enggak? Andai kata dia ngerokok, berarti apakah dia kena kafarat? Nah, ya dia kena kafarat karena dia berarti mengharamkan, dia melanggar sumpah. Tapi apakah ketika dia bilang saya tidak akan merokok lagi, ya itu dosa apa enggak? Ya enggak dosa, enggak apa. Sama kayak dia ngomong, demi Allah saya enggak akan makan durian lagi. Apakah itu masuk dalam kategori mengharamkan yang dihalalkan Allah? Ya enggak. Ya, mungkin dia ngomong kayak begitu karena
pengalaman habis makan durian kepalanya apa namanya? Pusing. Sama kayak dia bilang, demi Allah saya nggak akan ngerokok lagi. Mungkin yang bersangkutan pernah ngerokok, dadanya nyesek. Atau ada orang pernah bersumpah, demi Allah saya tidak akan kawin lagi gitu. Kalau kemudian dia kawin lagi, dia dosa apa enggak? Dia kena dosa melanggar sumpah, bayar kafarat. Pertanyaannya, dia dosa apa enggak mengharamkan kawin lagi untuk dirinya? Ya enggak juga. Mungkin yang bersangkutan pernah kawin lagi ketahuan bini tua. Atau dia sesudah nikah lagi, dia merasa ternyata kawin lagi itu tidak membuat dia bahagia. Kapok gue demi Allah, udah sekali aja dah pengalaman. Kenapa emang? Rabi maning kui enake sak klenteng, larane susah sak ketiga rendeng. Enaknya cuma sedikit. Kelenteng itu biji apa namanya? Biji kapuk. Susahnya seumur-umur. Oh. Rupanya setan menggoda lagi. Gitu lagi. Padahal dia udah sumpah-sumpah. Ya dia kena kafarat sumpah. Makanya orang itu jangan suka bersumpah kalau tidak diminta. Sebagian ulama mengatakan sejelek-jelek orang itu adalah orang yang gampang bersumpah padahal tidak diminta. Kecuali kalau dia diminta bersumpah. Kalau nggak diminta bersumpah, nggak usah dikit-dikit sumpah. Nah, lah sumpah itu jadi manakala sesuatu yang disumpahinya itu adalah sesuatu yang akan datang. Demi Allah saya tidak akan. Nah, tidak akan itu sesuatu yang akan datang. Tidak akan ngerokok lagi, tidak akan makan durian lagi. Nah, ada yang mengatakan begitu. Ya. Wa qad ikhtalafal fuqaha. Bagaimana kalau ada orang bersumpah dan itu sumpahnya palsu? Faqala al-Hanafiyyah wal Malikiyah, maka berkatalah ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Maliki, la kafarata fiha. Kalau orang bersumpah palsu itu nggak perlu bayar kafarat, karena balasan orang sumpah palsu adalah dijerumuskan, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Ya, ada orang dia emang udah sengaja bakalan sumpah, maaf, dia bersumpah palsu walaupun sesuatu yang akan datang, udah niat Pak. Misalnya ada orang bersumpah, begitu dilantik jadi pejabat, dia bilang, demi Allah saya bersumpah tidak akan menggunakan jabatan saya untuk menguntungkan diri saya. Singkat cerita nggak mau korupsi gitu. Tapi dia udah niat ini. Sumpahnya gampang lah. Nanti kalau korupsi tinggal tobat. Sedekah yang banyak. Nyumbang masjid yang banyak. Aduh, repot itu. Dia udah punya niat begitu. Terus habis itu bayar kafarat. Kafaratnya kan disebut dalam ayat ini. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Kafarat dari sumpahnya adalah memberi makan 10 orang miskin kecil. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan ukuran ya memberi makan untuk ya kaum menengah. Orang menengah di sini orang miskin sehari 100.000. Kali berapa tadi?
10. Cuman berapa? 1 juta. Kecil. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian mereka. Paling satu orang mahal-mahalnya 200.000. Kali 10, 2 juta. Kecil. Au tahriru raqabah, ini udah nggak ada ini, memerdekakan budak. Faman lam yajid fasyamu 3 ayyam. Barang siapa yang tidak punya uang untuk memberi makan 10 orang miskin, tidak punya uang untuk memberikan baju mereka, maka gantinya adalah puasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Itulah cara kalian membayar kafarat ketika kalian menerobos, melanggar sumpah kalian sendiri. Wahfadzu aymanakum, maka jagalah sumpah kalian. Kalau orang bersumpah itu pegang. Demi Allah saya bersumpah, ke depan tidak akan bohong lagi. Ke depan tidak akan ngerokok lagi. Ke depan tidak akan judi lagi. Nah, itu boleh dia bersumpah begitu. Kalau dia melanggar, ya, tapi melanggarnya bukan karena memang diniatin melanggar, maka dia bayar kafarat ini, Pak. Kecuali tadi orang yang memang sudah niat sumpah palsu. Yang tadi saya bilang itu, dia bersumpah tidak akan menyalahgunakan wewenang kecuali kepepet. Kecuali kepepet, kata dia. Lah saya kan ditekan atasan, Pak. Tidak akan menyalahgunakan wewenang, tidak akan korupsi. Loh, kamu kenapa korupsi? Kepepet, Pak. Soalnya kok enak. Karena ini semua atasan bareng-bareng korupsi. Suruh netral, disumpah suruh netral, enggak netral. Ya, kenapa? Ya kepepet, Pak. Ya. Nah ini orang semacam ini dalam pandangan sebagian ulama itu nggak perlu bayar kafarat. Kamu udah diniatin bakalan apa namanya? Dilanggar. Terus balasannya apa? Ya udah. Kata orang Kulon, ngerebek sih ya. Ngerebek di mana? Di neraka. Ngerebek udah. Ngerebek itu bahasa Jawanya pengerebek ya. Bahasa Sunda ngerebek itu. Ya ditenggelamkan di neraka. Nah, saudara-saudara, hadirin, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayatihi, tanda-tanda kebesarannya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, warawal Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma. Saya ingin membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa ghairuhuma, dan yang lain-lain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man halafa ala yamini subrin, barang siapa orang yang bersumpah atas sumpah yang dia dipaksa, wa huwa fiha fajirun yaqtati'u biha ma lam ri'in muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Ada orang yang bersumpah kayak begini, nanti gara-gara dia bersumpah itu, dia bersumpahnya dalam rangka mengambil harta sesama muslim, dia nanti akan bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat, wa huwa alaihi ghadban, Allah murka pada dia. Misalnya dia bersumpah, demi Allah ini tanah saya, demi Allah saya sudah bayar,
padahal belum. Demi Allah saya belum dibayar, padahal sudah. Sementara nanti dalam pengadilan, dalam hukum itu semua berdasarkan bukti. Orang udah bayar, kalau nggak ada bukti transfer, kalau nggak ada kwitansi tanda tangan, tetap kalah. Orang yang sebenarnya sudah nerima tapi dia berbohong dengan bersumpah, itu nanti di akhirat dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala wa huwa alaihi ghadban, dan Allah Subhanahu wa taala akan murka nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin, sebenarnya ayat ini ingin menjelaskan kenapa sumpah itu dibahas secara khusus dalam Al-Quran. Karena sumpah itu bawa-bawa nama Allah, Pak. Dan ketika orang itu mengatakan demi Allah, itu dia bohong. Itu sama dengan mengecilkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dosanya besar. Timbul pertanyaan, kalau ada orang bersumpah tapi tidak dengan menyebut nama Allah, apakah itu termasuk bagian daripada sumpah? Demi langit dan bumi, demi bapak ibu saya. Nah, saudara, bapak ibu, menurut para ulama, kalau ada orang bilang kayak begini, demi langit dan bumi, demi bapak ibu saya, dia tidak bisa dikatakan sumpah seperti yang disebut dalam agama. Ada pertanyaan lagi, di kampung saya ada orang sumpah bukan sambil megang Quran demi Allah, tapi sumpah sambil diblebet pakai anu putih pocong. Ya, sumpah pocong. Itu kan di kampungnya Pak Haji Masyudi yang banyak ya. Ya. Bapak Ibu, sumpah itu yang dilihat adalah ucapannya demi Allah, bukan cara berpakaiannya. Ya. Mau dia dibungkus pakai kafan, mau dibungkus pakai daun pisang kayak lontong, ya itu sih terserah dia lah, itu nggak ada ngaruhnya itu. Yang berpengaruh itu adalah ucapannya demi Allah, gitu. Wong orang bilang begini, Bang, berapa ini Bang? Misalnya baju atau ikan, 30.000 Bu. Dan mahal-mahal Bang. Sambar geledek kalau saya bohong. Sambar geledek kalau saya bohong. Udah paling murah nih. Sambal apa sambal geledek gitu. Ya. Nah, yang kayak begini nih bukan sumpah. Ya itu sih namanya dia mendoakan diri sendiri. Dia bilang sambar geledek. Sambar geledek. Apalah. Melarat 7 turunan Bu kalau saya bohong. Ya bukan sumpah itu. Ya itu namanya ya semacam apa ya, dia mendoakan diri sendiri. Kalau dia bohong, dia berani disambel lagi. Bisa gara-gara ibu-ibu sabar jadi sambel, jadi samber geledek. Kalau dia bohong dalam omongannya bahwa ini harganya sekian, ini belum dapat untung, dia berani didoakan melarat 7 turunan, tapi itu bukan sumpah. Karena sumpah ini kata para ulama nanti baru disebut sumpah ya kalau menyebut nama Allah. Wallahi la af'alanna kadza. Demi Allah saya akan mengerjakan ini, demi Allah saya tidak akan mengerjakan ini. Nah itu namanya sumpah dan itu ada kafaratnya. Kalau dengan menyebut nama selain Allah, misalnya menyebut Ka'bah dan lain sebagainya, itu nggak jadi sumpah. Demi Ka'bah deh,
demi bapak ibu saya. Bahkan itu kata para ulama, bal hiya manhiyun anha, orang yang ngomong kayak begitu itu hukumnya dilarang, haramun, hukumnya haram. Ya, jadi nggak boleh dia pakai kayak begitu-gitu tuh, menyebut yang selain Allah tadi. Jadi jangan suka bilang tadi ya, demi bapak ibu saya. Itu para ulama mengatakan yang kayak begitu hukumnya apa namanya, dosa. Nah, kalau dia bilang demi kekuasaan Allah, la'amrullah wa aimullah, nah itu ulama masih mengatakan itu termasuk sumpah. Ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kalau menyebut sifat Allah? Demi Allah yang Maha Rahman, demi sifat Rahmannya Allah. Nah, itu masih disebut sumpah. Pokoknya yang menyebutnya itu bukan nama Allah, bukan sifat Allah, tapi misalnya makhluk, itu tidak jadi sumpah. Menyebut demi langit, demi bumi, ya sambar geledek gua dah katanya kalau bohong, bukan sumpah. Nah, bagaimana tentang kafarat sumpah tadi? Kafarat sumpah yang tadi disebut itu boleh milih orang, Pak. Misalnya ada orang pernah bersumpah, lalu kemudian dia melanggar sumpahnya. Kan tadi ada memberi makan 10 miskin. Ada memberikan baju 10 miskin. Atau puasa berapa? 3 hari. Atau memerdekakan budak. Itu mana yang dia pilih? Kalau orang kaya, ya sebagian ulama mengatakan dia jangan membelikan baju atau makan. Buat orang kaya, beliin baju itu enteng. Orang yang punya duit kafaratnya puasa 3 hari, biar ngerasain lapar dia. Kalau orang miskin, kafaratnya ya biar puasa. Ya. Tapi kalau dia punya uang dikit, ya suruh sedekah. Kalau orang miskin puasa udah biasa ya Pak ya. Orang miskin puasa nggak ada rasanya. Yang hari-hari udah puasa. Nah ini. Baik. Ada pertanyaan tentang kafarat sumpah sebelum kita lanjutkan ayat haramnya khamr. Ada? Bu, sambal geledek. Ya. Sehari. Ya sekali aja. Memberi makan 10 orang sekali itu. Hah? Oh iya. Kalau makanya buat orang kaya kan ngasih makan 10 orang miskin enteng. Ya. Terus? Saya Pak, yang sering saya dengar itu ada orang sumpah misalnya, saya demi Allah demi Rasulullah itu gimana? Sering kalau meyakinkan orang seperti itu apa Pak? Boleh atau tak boleh? Ya dia begini. Intinya harus menyebut nama Allah yang utama. Ya, kalau menyebut Rasulnya Allah itu artinya tetap Rasul itu bagian daripada Allah. Tapi kalau hanya Rasulullah nggak boleh. Demi bapak ibu saya, demi Allah dan sifatnya, demi Allah dan segala kekuasaannya. Rasulullah itu kan bagian daripada bentuk kekuasaan Allah. Gitulah. Bentuk kekuasaan Allah. Ada lagi? Kita lanjutin ayat ke-90.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya khamr itu perasaan anggur, Pak. Wal maisiru, dan judi itu. Wal ansabu, dan berhala-berhala itu. Wal azlamu, dan mengundi nasib. Dengan zaman dulu pakai panah ya. Rijsun adalah perbuatan kotor, keji ya, min amali syaitan, daripada perbuatan yang dihiasi oleh setan. Kata setan bagus padahal jelek. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian minum khamr itu, jauhilah oleh kalian permainan judi itu, jauhilah oleh kalian menyembah berhala itu, jauhilah oleh kalian mengundi nasib itu. Orang zaman dulu suka mengundi nasib. Nah, nanti beda antara mengundi nasib dengan istikharah, Pak. Kalau mengundi nasib itu kan untung-untungan. Kayak orang ngitung kancing. Berangkat enggak, berangkat enggak. Enggak berarti. Nah, zaman dulu gitu orang mengundi nasib. Anaknya diundi. Siapa yang namanya keluar, yang disembelih atau yang dikorbanin. Enggak usah begitu. Dalam Islam kita diajari yang namanya istikharah. Orang kalau mau berangkat apa enggak, istikharah aja. Nah, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah oleh kalian la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu, bahwasanya setan menghendaki dengan perbuatan tadi di atas itu, dengan minum khamr, dengan judi, dengan mengundi nasib, dengan menyembah berhala, ayyuqi abainakumul adawata, untuk menanamkan pada kalian al-adawata, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, fil khamri wal maisir, pada minum khamr dan judi, wa yasuddakum an dzikrillah, dan mencegah kalian dari berzikir kepada Allah, wa anis shalah, dan dari salat. Fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti karenanya? Saudara-saudara, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang hukum final terakhir daripada minum khamr. Dulu minum khamr itu awalnya, karena itu jadi kebiasaan yang sangat kuat di kalangan orang Arab. Ketika Nabi pertama kali diutus, khamr itu tidak langsung diharamkan. Dia cuman gak boleh dikasih tahu bahwa itu jelek. Karena kalau langsung, orang-orang itu yang biasa mabuk bisa rame. Turun ayat berikutnya, karena kemudian ada sahabat yang minum khamr, kemudian sholat baca suratnya ngaco. La a'budu ma ta'budun, jadi a'budu ma ta'budun, la-nya hilang. La-nya hilang. Kalau kita kan bukan la-nya yang hilang. Lakum dinukum waliyadinnya enggak ketemu-ketemu. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu. Enggak ketemu lakum dinukumnya kalau kita.
Kalau ini bukan, lahnya yang hilang. Ada orang sholat begitu, akhirnya di kampung itu di belakang makmumnya bingung, ditasbih, wala ana terus, wala ana ma wala antum. Akhirnya makmumnya akhirnya bilang abtar, nggak nyambung ini. Nah, kalau ini dia sholat baca la a'budunya, lanya hilang. Oh, itu fatal artinya. La a'budu maknanya aku tidak akan menyembah. Ini jadi a'budu, aku akan menyembah. Nah, maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian sholat sambil mabok. Akhirnya kemudian sahabat ada yang mabok tapi habis sholat mabok. Kalau sebelum sholat enggak mabok. Barulah turun ayat ini menjelaskan bahwa innamal khamru wal maisir wal ansab sampai ayat yang terakhir. Ini ayat menjelaskan hukum final tentang haramnya khamr. Nah, sebenarnya ini ada satu pelajaran berharga ya, bahwa dalam syariat itu ada yang namanya at-tadrij atau at-tadarruj fit tasyri' atau at-tadarruj fit dakwah. Dulu syariat itu disampaikan pelan-pelan. Termasuk juga dakwah pelan-pelan. Kita ini kalau misalnya ditakdirkan hidup di Papua, yang orang Papua maaf terkenal senang minum khamr, itu nggak bisa kita langsung bilang sama mereka khamr itu haram. Kalaupun kita bilang khamr itu haram, tapi kalau situ belum bisa ninggalin nggak apa-apa, yang penting sholat dulu, gitu loh. Khamrnya haram, tapi yang penting sholat. Bapak, bagaimana Bapak? Saya ini belum bisa ninggalin minum khamr. Gak apa-apa. Yang penting sholat ya. Baik Bapak, saya tetap sholat. Bapak, saya belum bisa ninggalin makan babi Bapak. Katanya dalam Islam babi itu haram. Ya haram. Terus bagaimana Bapak? Gak apa-apa. Yang penting kamu baca syahadat dulu ya. Itu yang dalam konteks ini kita sedang bicara berdakwah secara bertahap. Berdakwah secara bertahap. Ya, ini hadirin, jadi berdakwah secara bertahap itu berbeda. Nah, karena orang Arab itu begitu sangat kuat tradisi minum khamrnya, nyaris nggak bisa ditinggalin, maka kemudian turunnya ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bahwa ada yang namanya ajaran bertahap dalam menjelaskan syariat atau dakwah. Nah, khamr itu orang Arab tahu Pak. Dulu disebut khamr kalau dia dibuat dari perasan anggur. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau bukan dari perasan anggur, tapi dia bikin mabuk juga? Nah, mayoritas para ulama mengatakan hukumnya sama haramnya, karena itu dikiaskan. Bahkan nanti para ahli fikih mengatakan, yang bukan minuman pun, kalau memang dia memabukkan, haramnya sama. Makanya kayak narkoba, sabu-sabu, apalagi itu, pil, apalagi yang duren mah ya, kalau duren itu kan mabok bagi orang-orang tertentu ya, dalam batasan tertentu. Ada orang yang bau aja udah mabok Pak. Ada orang makan duren kuat itu satu. Tapi kalau yang namanya khamr, namanya narkoba, semua bilang orang itu mabok. Nah, ini. Maka para ulama sepakat itu menghukuminya haram. Nah, khamr itu sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu dia disebut khamr. Kalau diminum memabukkan, maka dihukumi sama seperti khamr. Dan setiap yang memabukkan ketika diminum hukumnya haram. Kalau dikit Pak, minumnya dikit. Nah, kalau dikit kena hadis juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun." Ya, sesuatu yang diminum ketika banyak memabukkan, dikitnya juga walaupun enggak memabukkan tetap haram. Ya, dia nih kalau banyak segini setengah gelas haram, setetes sama aja haram. Enggak minum Pak, cuman buat koleksi, botolnya bagus. Ada orang beli khamr, dia seneng botolnya, dipajang, tetap aja haram. Tetap aja haram. Paham gak ini Pak? Iya. Itu sama kayak ada orang nggak berzina, cuman bayar, maaf nih, PSK diajak ngobrol nggak dipakai. Haram nggak kira-kira? Haram. Saya gitu enggak ya, tapi saya ngajak ngobrol aja. Ya udah situ nemenin saya, ya sama aja haram. Dibayar. Ya. Nah, saudara-saudara, ini wal maisiru, dan juga judi. Nah ini judi ini nanti banyak sekali ya. Yang namanya judi itu para ulama nanti berdebat definisinya apa. Yang mengatakan yang namanya judi itu yang di situ ada taruhan berarti judi. Karena dan itu antara dua orang aja taruhan judi. Main badminton di situ, lo yang kalah beli Pocari Sweat sama bayar kok. Judi. Iya. Nih. Yang kalah bayar kok sama apa namanya? Pocari Sweat sama bayar lapangan sewa, judi. Kalau nggak begitu nggak semangat Pak. Nah itu nanti ada yang namanya muhallil. Kalau mau menjadi boleh harus ada satu orang yang tidak ikut bayar. Mau menang mau kalah dia nggak bayar. Nah itu dia berarti muhallil. Karena di situ ada orang yang nyantai mainnya. Ya karena yang namanya judi itu kenapa disebut judi tadi? Karena dia menimbulkan permusuhan. Orang kalau kalah kan kesel. Itu masuk, keluar. Yang benar lo, jangan berpihak ke sana. Tuh gara-gara gitu aja. Kata yang sebelah sini masuk. Di dalam garis, kata yang sebelah sana keluar. Wow, jadi ribut. Gitu kan? Nah ini, makanya itu definisi judi. Yang punya lapangan, ya kalau nggak tahu ya nggak dosa. Hah? Yang tahu harus dikasih tahu, nggak boleh nih. Dilarang taruhan. Terus gimana? Ya udah, kalau ada orang nggak taruhan, dia cuma main, ya udah. Dia nggak bilang di depan, dia begitu kalah tahu diri ngebeliin apa. Mestinya ngebeliin bukan yang kalah ya, yang menang ya dia seneng. Mestinya yang ngebeliin itu siapa yang menang bukan yang kalah. Itulah. Nah, saudara-saudara sampai di sini dulu. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan. Ini waktunya yang tidak cukup. Insya Allah kita lanjutkan, diulangi lagi pembahasan tentang ayat hukum judi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad
fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulil ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا